Kalau gue bilang mah ini sebenarnya penggantinya Converse All Star BB Shift. Mirip banget soalnya feelsnya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fedly Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Converse All Star BB Trillion CX. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor bekerja dengan perfect, bikin gue percaya diri dalam melakukan berbagai manuver. Malah berasanya tuh crossover gue jadi bisa semakin tajam. Di lapangan outdoor juga nggak beda jauh, paling kayak cuma turun dikit, khususnya kalau udah mulai ketempelan banyak debu. Tapi cukup quick wipe off sekali dua kali gitu, udah bisa bekerja dengan baik kembali. Termasuk sangat bisa diandalkan untuk main di lapangan outdoor. Seingat gue belum pernah ada slip yang sampai bikin gue kepleset gitu sih selama pakai sepatu ini di lapangan outdoor. Traction patternnya juga termasuk yang cukup renggang, jadi nggak gampang kemasukan kotoran ataupun kerikil. Paling di bagian herringbone yang ada di forefoot yang ada tulisan Air Zoom, nah itu tuh baru bisa kemasukan kotoran atau kerikil. Kemudian untuk durability-nya juga so far so good. Gue udah pakai sepatu ini beberapa kali indoor dan outdoor. Kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras, terus masih pada dalam-dalam juga. Cuma memang garis-garis traction pattern-nya itu cenderung tipis-tipis sih. Jadi mungkin bakalan awet tapi nggak yang sampai panjang banget gitu, mengingat garisnya ini tipis-tipis gitu ya. Dan bahan rubber outsole-nya termasuk squeaky. Heel to toe transitionnya sangat smooth, baik bagian heel maupun bagian forefoot dibikin rounded, terus bagian tengah-tengah outsole-nya dibikin mengecil gitu, dibikin ramping. Kemudian keseluruhan material juga termasuk yang gampang ngeflex, apalagi ditambah sepatu ini tuh tidak ada shank plate, jadi ya lebih memudahkan sepatu ini buat ngeflex lagi. Bener-bener heel to toe transitionnya ini sangat mendukung buat abas sekalian akselerasi, buat lari sprint tuh, buat ngegas. Next, untuk cushionnya cukup kecewa sih. Sepatu basket dengan harga retail 2,5 juta, tapi cushionnya feelsnya biasa aja gitu, B aja. Apalagi kalau dibandingin dengan Converse All Star BB Shift, ini berasa zoomnya lebih kecil daripada sepatu BB Shift itu. Terus juga midsole carrier-nya, dimana ini pakai CX foam ya, itu juga berasa hampir nggak ada bedanya sih sama yang BB Shift yang nggak pakai CX foam, yang cuma pakai EVA foam biasa aja gitu. Jadi bingung kan, untuk apa gue bayar sepatu ini lebih mahal daripada BB Shift kalau feelsnya, cushioningnya itu nggak lebih enak daripada BB Shift. Tapi ya bagaimanapun juga, kalau abas kalian seorang pemain yang shifty, yang hobi gocek-gocek, yang tipe permainannya lincah, pastinya tetap akan cocok dengan setup cushioning sepatu BB Trillion CX ini. Feels cushioningnya lebih banyak ke bouncy daripada softnya, terus ini super responsif dan court feel-nya juga masih dapat, kaki masih berasa dekat dengan tanah, sehingga kalau abas kalian tipe mainnya banyak pakai gocek-gocek gitu, ini enak banget. Tapi kalau abas kalian cari impact protection, nggak bakalan dapet di sepatu ini. Ini impact protectionnya standar banget. Kalau buat abas kalian yang young blood atau yang dengkulnya masih pada sehat, impact protectionnya terbilang cukup. Tapi kalau abas kalian mungkin usianya udah lebih tua gitu, terus juga pernah punya histori cedera lutut, jelas impact protectionnya bakalan kurang banget lah. Jadi memang cushioningnya lebih cocok untuk abas kalian yang cari sepatu basket yang ke arah responsiveness daripada yang ke impact protection. Lanjut ke materialnya, kalau part ini no complaint sih. Material uppernya berasa enak sih, berasa tebel gitu, nggak yang ketipisan. Jadi emang berasa cukup premium di kaki, berasa nyaman. Terus juga zero break in time dari awal penggunaan itu udah langsung enak, udah langsung mengikuti pergerakan kaki. Dan juga termasuk breathable juga selama pakai sepatu ini, meskipun dalam jangka waktu yang panjang atau dalam cuaca yang panas, gue masih berasa ada sirkulasi udara sih di dalam sepatu ini. Material tali aman, nggak gampang lepas-lepas, cukup ikat satu kali aja.
Padding lidahnya termasuk udah cukup sih ini. Jadi kalau gua ngencengin tali sepatu yang paling atas nggak berasa ngeganjel di pergelangan kaki depan. Kemudian padded collarnya juga termasuk oke, berasa nyaman di sekitaran pergelangan kaki. Terus juga nggak ada masalah heel slip. By the way, akhirnya gue nggak jadi pakai cover lacingnya ini ya, yang harusnya dipasang di lacingnya sini. Aduh, jatuh lagi. Ini ribet banget abas kalian ternyata masangnya. Jadi setiap kali gua mau ngencengin tali sepatu mesti dicopot dulu ya kan, mesti dilepas dari ini nih kaitannya nih yang benang nilon ini, dan nanti mesti pasang lagi. Wah gila, ribet banget sih. Kemudian pas lagi dipakai main ini kan ternyata si cover lacingnya ini tingginya tuh lebih dari lidah gitu ya, jadi kayak nusuk-nusuk apa ya, kaki bagian depan gue gitu, jadi kayak berasa gatel gitu deh, nggak enak lah pokoknya. Jadi akhirnya gue lepas. Lagian gue lihat si Shai juga nggak pernah pakai tutupannya, selalu dilepas. Jadi kayaknya emang ya berarti emang tutupannya nggak asik aja, bikin ribet. Lanjut ke fitnya, abas kalian bisa ambil true to size, samain aja dengan sepatu basket Converse abas kalian yang biasanya kalau belum pernah pakai Converse. Samain aja sama sizingnya Nike. Ini sama persis sama sizingnya Nike. Ya iyalah, soalnya Converse kan juga udah under Nike sekarang, jadi pasti sizingnya sama. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, paling cuma kayak berapa mili. Kemudian bagian atas toe boxnya juga nggak bubbly, enak banget. Terus bagian samping kanan kirinya juga udah pas. Ini merupakan fit yang gue demen sih, jadi yang menyisakan ruangan sedikit gitu, berapa mili, nggak yang sampai one to one fit banget gitu. Termasuk wide footer friendly juga menurut gue sih. Shape-nya sepatu ini bukan yang runcing gimana gitu. Terus lockdown di sepatu ini surprisingly termasuk istimewa menurut gue. Meskipun lacing sistemnya aneh ya, cuma kayak pakai pita nilon gitu, terus dikasih dijahit gitu buat masukin tali-tali, dijadiin punch hole. Gue pikir bakalan aneh nggak ya nih, lockdownnya bakalan dapet apa enggak gitu. Ternyata dapet sih. Begitu talinya ditarik, dikencengin gitu, ya udah keseluruhan bagian midfoot ini udah langsung berasa ngunci. Ditambah lagi juga nggak ada masalah heel slip. Jadi kaki tuh nggak bisa bergerak sih di dalam sepatu ini, enak berasa dipeluk gitu. Terakhir untuk supportnya termasuk proper juga, aman semua sih. Kayak support bagian depan itu ada overlap outsole, terus material upper yang cukup tebal gitu ya, jadi nggak yang over stretchy. Kemudian untuk support bagian samping atau lateral kebantu sama lacing system yang baik tadi. Terus juga ada overlap midsole dan outsole gitu di bagian samping, banyak banget. Ini bener-bener ngasih lateral containment. Tapi yang jadi catatan di sepatu ini tuh tidak ada outrigger, dan bisa dibilang base-nya sepatu ini juga nggak wide banget, nggak yang lebar-lebar banget ya. Jadi kalau buat napak itu tentunya tidak sestabil sepatu basket yang punya wide base. Tapi keuntungan bentuk outsole yang seperti ini tentunya ini menambah kelincahan pergerakan abas kalian. Jadi ya kayak sepatu-sepatu basketnya Kyrie Irving gitulah, yang rounded outsole gitu. Kemudian untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya ini udah cukup semua. Ditambah lagi di bagian luarnya itu ada overlap midsole yang banyak banget gitu, yang meluk sampai ke bagian ankle depan. Terus nggak ada heel slip juga lagi-lagi, jadi ankle berasa safety sih. Meskipun sepatu ini low cut ya, tapi menurut gua ini sih safety sih ankle-nya. Yang disayangkan di sepatu ini tuh nggak ada shank plate, jadi sepatu ini masih gampang dipelintir-pelintir gitu. Jadi hati-hati abas kalian kalau pas pergerakannya terlalu eksplosif, mungkin juga landingnya pas lagi nggak bagus, ada kemungkinan over twist pastinya gitu. Tapi memang ya sepatu-sepatu basket sekarang kayak Nike juga itu yang 1 jutaan gitu aja udah banyak yang nggak pakai shank plate. Tapi sepatu ini tuh retailnya 2,5 juta loh, masa nggak dikasih shank plate sih, gila ya. Pelit banget nih si Nike, kenapa ya ini bikin brand Converse tuh jadi kayak begini, bingung gue. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Converse All Star BB Trillion CX ini. Dengan harga 2,5 juta ya tidak worth it pastinya. Tapi kalau buat
udah diskon gitu, diskon 40-50% sih ya masih worth it sih, apalagi kalau abah sekalian demennya sepatu-sepatu basket yang tipe-tipe kayak Kyrie gitu, yang emang permainan abah sekalian tuh lebih ke shifty gitu, lebih lincah, tentunya akan suka dengan setupnya sepatu ini, keseluruhan setupnya. So buat abah sekalian yang tertarik untuk kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus. You know what to do. I'm Freddy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.